Hey guys, assalamualaikum. Aku mau bacain beberapa pertanyaan kalian yang udah aku minta dari saluran WhatsApp aku. Oke, yang pertama, halo Mira, Cinca, episode kali ini bagus banget. Makasih. Tapi itu yang kirim pesan kayak kertas itu siapa? Kalau dijawab sekarang nanti spoiler dong. By the way, besok pas Ramadan up lagi ya kak. Semangat, kalau Mira semoga dijawab. Iya, aku udah nyiapin tema buat Ramadan guys, semoga kekejar ya. Terus kak, boleh spill mic yang kakak pakai buat dubbing gak? Aku pakai mic biasa kok, mereknya Boya M1. Kak mau nanya, scene yang Davis di kamar mandi itu dia lagi ngapain sih kak? Agak gak mudeng. Gini guys, sebenarnya scene ini tuh aku agak takut ya mau masukin, soalnya agak sensitif. Tapi buat kebutuhan alur supaya lebih emosional, jadi mau gak mau aku masukin. Walaupun sedikit aku sensor-sensor gitu bagian-bagian yang kayak gak enak dilihat. Aku jelasin dikit ya tentang scene ini. Itu kejadiannya waktu Davis habis berantem sama Zico. Nah si Davis ini terngiang-ngiang terus sama omongan Zico, dan dia jadi kayak menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian yang menimpa Faye. Karena memang benar kan, Faye itu kayak berkali-kali terjebak di situasi yang membahayakan nyawanya semenjak dia tuh ada di sekitar Davis. Nah di situ Davis tuh kayak bener-bener emosional banget sampai pikirannya nggak kekontrol. Itu pas di WC dia tuh ngelukain dirinya sendiri guys. Tapi nanti aku bakal ceritain alasan kenapa dia sampai ngelakuin itu. Kak, itu Jeva-nya gimana? Di episode baru Jeva kan sama si CEO yang nyamar jadi pengamen. Siapa yang bilang dia CEO? Ngadi-ngadi kau ya. Terus Jeva-nya gimana tuh kak? Itu nanti di next episode ada lanjutannya kok, tungguin aja ya. Yang lempar batu tujuannya ke Davis apa Zico ya? Terus yang fotoin itu ke Zico sama Jeva kah atau Davis Faye? Yang rekam di klub itu tujuannya untuk Zico ya guys. Scene Davis sama Faye di episode ini janggal banget. Mungkin kelihatannya kayak seru, romantis, sweet, tapi entah kenapa aku mikir nih kayak spoileran mereka ke depannya. Bisa jadi nanti di hubungan Davis bakal ada konflik yang berat, tapi semoga enggak ya. Kebaca ya. Biasanya emang gitu sih. Kak katanya mau bikin tentang Ramadan dan bucinnya di stop dulu. Tapi kok ini masih ada bucin-bucinnya, apalagi si Faye sama Davis. Bucinnya iri. Kan ini uploadnya sebelum Ramadan, Shine. Nanti yang tema Ramadan baru fokusnya ke Ramadan ya. Kalau bikin drama kayak gini dapat uang gak kak? Kalau boleh tahu sekitaran berapa ya? I love you. Dapat ya guys, dapat. Tapi untuk berapa-berapanya kayaknya gak enak aja kalau mau diumbar di sini. Kak, kamu nge-chat Babang Davis berapa jam? Cakep betul, terima kasih. Bukan lagi jam-jaman, tapi hari-harian guys. Karena aku masih pemula banget dan sembari belajar. Makanya episode ini tuh beneran lama banget ngerjainnya. Mir, aku baru mau mulai nonton drama Jekos. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa banget. Semoga betah ya. Kak Leimira, itu yang tato nama Faye maksudnya gimana sih? Gak ngerti, otak aku cuma satu kiba. Tadi udah aku jelasin ya guys. Jadi intinya tato itu tuh tadinya luka di perut Davis yang dia buat sendiri. Jadi dia kayak nulis nama Faye di perutnya pakai pisau. Please jangan ditiru ya guys. Ini cuman kebutuhan alur aja kok. Pokoknya semua tindakan berbahaya di drama aku jangan ditiru. Itu semua anggap cuman hiburan. Oke? Kak, kalau bikin drama kayak gini dialognya bikin sendiri atau dibantuin? Sendiri ya guys. Aku dari alur, dialog, record, edit, dubbing semua karakter itu sendiri kecuali si Valerik. Kak, kemarin Zico kan ditinggal sendiri di mobil. Kira-kira lagi ngapain ya dia pas ditinggal? Turu kah? Soalnya aku ngakak, yang lain susulin Davis. Dia lagi mimpi guys nikah sama Jeva, terus honeymoon ke planet Saturnus. Ada niatan buat drama baru kak? Ada sih, tapi nggak sekarang kayaknya. Soalnya kan harus dipikirin dulu konsepnya apa. Terus kayaknya itu nanti deh di 1 juta subscriber. Doain aja dulu. Amin. Nanti di episode selanjutnya bakalan ada konflik atau enggak nih kak? Kalau ada berat atau ringan? Episode ini nanti kita fokus Ramadan dulu ya. Tapi paling konfliknya nyenggol-nyenggol dikit. Aku gak mau kayak gedebak-gedebuk gitu konfliknya. Takutnya kalian stres mikir. Jadi biar santai aja masuknya ya kan. Kak, sebenarnya Davis sama Jay ada hubungan apa sih? Dari awal Davis ketemu sama Jay kayak udah kenal gitu. Please jawab, kalau gak dijawab aku sakit hati. Aduh takut banget nanti didatengin. Kalau kalian ngikutin dari episode 30 pasti tahu Davis di sana kan udah bilang kalau Jay ini anak papanya. Intinya bundanya Jay itu dulu selingkuhannya papanya Davis.
sampai-sampai hamil dan lahirlah si Jai. Tapi nanti backstorynya aku bakal ceritain kok sambil konfliknya berjalan pelan-pelan ya. Kak, itu jadinya di tantangan Zico sama Davis itu siapa yang menang? Satu sama guys, kan Zico menang di panco, terus Davis menang di minum. Kak, aku mau nanya ini dari kemarin loh. Zico itu mabuk tuh tujuannya buat ngejelek-jelekin Davis ya? Kan Zico di panggung bilang Davis kayak bla 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 gitulah ya pokoknya. Biar Davis dipermaluin depan umum ya. Nggak gitu konsepnya. Jadi gini, kan ada scene yang Davis marah pas kancingnya Faya lepas. Nah di situ Zico itu kayak udah mulai kebuka pikirannya karena ngelihat sikapnya Davis yang kayak protektif gitu kan ke Faye, makanya dia minta babak kedua. Dan padahal dia tahu dia pasti bakal kalah di situ. Tapi dia sengaja biar mereka nggak ada yang kalah dan nggak ada yang menang. Dengan begitu, otomatis kan perjanjian mereka batal. Jadi intinya dia mau ngasih sedikit peluang ke Davis tapi dengan caranya sendiri. Kak, sebenarnya tuh kalau pengen buat drama Sakura tuh harus ada effortnya ya. Sebenarnya pernah nggak pengen nyerah di titik ini? Semangat ya kak, besok upload lagi. Buset dah. Kalau effort iya pasti. Semua yang kita kerjain itu memang harus effort guys. Jangan setengah-setengah. Kalau ada di fase capek, insecure, overthinking itu sering banget. Tapi kalau untuk nyerah enggak ya guys. Biasanya aku kalau udah di fase itu, aku bakal cari cara supaya semangat lagi gitu. Dan salah satu cara aku balikin semangat aku itu ya biasanya kayak baca-bacain komen positif kalian. Makasih banyak loh guys. Aku terharu. Kak, aku mau nanya sama kakak, kalau dubbing kok bisa sejernih itu sih dan suara kakak nggak berisik? Kalau aku berisik banget. Aku biasanya dubbing pas suasana lagi sepi guys, makanya nggak kedengeran suara-suara dari luar. Kak, kalau ngadain video pakai apa? Soalnya jernih banget. Sebenarnya stepnya panjang kalau mau diulik. Kalau di aku, yang pertama device-nya yang support graphic very high. Terus record layar pakai mode yang paling tinggi. Abis itu masuk ke KineMaster, save-nya minimal 1080. Nah, setelah editingnya jadi di KineMaster, masukin lagi ke CapCut, kasih ketajaman 100%, kejernihannya sekitar 20-30%. Nah, abis itu kita save minimal pakai yang 2K. Nanti bakal HD dia. Kak, yang ngisi suara karakternya kakak semua. Iya, itu aku semua guys. Dan itu aku edit-edit ya. Itu yang suara aslinya itu si Jeva, Faye, dan Lamira itu suara aku yang asli banget tanpa editing sama sekali. Kalau yang lain-lain kayak yang cewek, biasanya tuh aku naikin pitchnya. Kayak si Crystal Sunny tuh aku naikin pitchnya ke 1. Kalau Jihan sama Kim itu aku turunin 1. Terus cowok-cowok itu pitchnya diturunin semua. Kak, aku sebenarnya pengen banget kayak kakak bisa punya drama sebagus itu. Aku nggak pede upload drama aku, kurang rapi editannya. Upload aja, upload. Aku dulu juga awalnya jelek kok, tapi lama-kelamaan kalau beneran serius bakal bisa bagus kok. Yang penting itu konsisten dan jangan pernah merasa puas dengan hasil kita sekarang. Kembangin terus skillnya, jangan stuck. Aku juga sampai sekarang masih belajar kok biar editingnya semakin bagus. Aku itu guys, awal-awal bikin drama itu baru banget tahu game Sakura. Jadi kayak modal nekat aja. Dan aku yakin gitu, aku bisa. Aku harus bisa gitu. Terus terus aku bikin drama itu sambil belajar gamenya gitu. Oke, segitu dulu ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.